Malam. Terima kasih atas waktu dan kesediaan dari teman-teman kami. Di sini kami akan menjelaskan impact of fintech global atau keadaan teknologi finansial secara global. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Aliani Latunama. Saya sama teman. Saya baru saya. Di sini saya menjelaskan tentang definisi fintech. Finansial teknologi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas bisnis moneter, stabilitas bisnis sistem keuangan, efisiensi pembayaran, keamanan dan kehendak sistem pembayaran. Bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk akses terhadap layanan finansial di proses berdasarkan teknologi. Di sini dijelaskan ada beberapa tema utama yang sedang berkembang dalam industri fintech saat ini, yang pertama pembayaran digital, di mana penggunaan dompet digital, transfer uang melalui ponsel dan pembayaran tanpa uang tunai semakin luas. Yang kedua, pinjaman online. Platform pinjaman online menawarkan akses kredit yang lebih mudah dan cepat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Yang ketiga, ada investasi online. Aplikasi investasi memungkinkan siapa saja untuk berinvestasi di berbagai aset seperti saham, obligasi, dan reksadana dengan biaya lebih rendah. Yang keempat, ada kecerdasan buatan AI. AI digunakan untuk meningkatkan keamanan transaksi, memberikan rekomendasi investasi lebih baik, dan personalisasi layanan keuangan. Yang kelima, ada inklusi keuangan, di mana fintech membantu memperluas akses layanan keuangan ke daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Itu dari dampak fintech. Pertama itu ada efisiensi, itu transaksi lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Kedua, aksesibilitas, lebih banyak orang mengakses layanan keuangan. Ini juga ada inovasi, munculnya produk dan layanan keuangan baru yang cepat. Itu ada persaingan, yaitu meningkatkan persaingan di sektor keuangan. Itu ada risiko, yaitu munculnya risiko baru seperti penipuan dan keamanan. Selanjutnya ada tantangan fintech. Yang pertama itu regulasi. Regulasi ini perlu adanya kerangka regulasi yang jelas untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua itu ada keamanan. Perlindungan dan data pribadi dan keamanan transaksi menjadi sangat penting. Yang ketiga itu literasi keuangan. Peningkatan literasi keuangan ini diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi keuangan secara bijaksana, secara bijak. Fintech, finansial teknologi adalah sistem keuangan yang menghasilkan produk atau layanan teknologi terutama serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi perencanaan, keamanan, dan pendapatan pembayaran. Perkembangan teknologi saat ini dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk akses pelayanan finansial dan proses transaksi. Ini saya tambahkan. Jadi baik, terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan materi tadi tentang keadaan yang finansial teknologi secara global. Kira-kira keadaan finansial teknologi secara global yang teman-teman ketahui sekarang itu seperti apa? Kan kita tahu bersama bahwa fintech merupakan revolusi sektor keuangan. Jadi kira-kira yang teman-teman ketahui
keadaan fintech secara global itu seperti apa. Soalnya yang teman-teman jelaskan tadi saya kurang ngerti, soalnya masih di nasional, masih di masyarakat. Tapi sesuai dengan topik di atas, keadaan finansial teknologi secara global. Mungkin bisa diberikan contohnya. Perkembangan fintech secara global yang terjadi saat ini itu yang pertama, transformasi layanan keuangan, di mana fintech telah mengubah cara layanan keuangan disediakan, membuatnya lebih efisien, cepat dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Yang kedua, ada ekspansi di negara berkembang, di mana fintech memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di negara berkembang. Yang ketiga, ada kemajuan dalam pembayaran digital, di mana pembayaran digital terus tumbuh dengan pesat dengan teknologi seperti kode QR dan wallet semakin meluas di berbagai negara. Mungkin itu saja. Kan juga mungkin bisa ada teman-teman yang mau bertanya atau yang mau Mungkin menambah. ada dari teman-teman yang menanyakan gitu. Terima kasih atas kesempatannya terkait dengan materi keadaan teknologi finansial secara global. Saya ingin bertanya sedikit, namun skop ini ya di seputaran Sumba sini saja. Yang menjadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, kira-kira apa tantangan yang dihadapi masyarakat yang ada di desa di sini ketika kita mengakses layanan keuangan seperti fintech, tantangannya itu apa? Kemudian yang kedua, potensi risiko yang terjadi saat penggunaan fintech atau aplikasi keuangan ini di kalangan orang pedesaan, terlebih pada remaja dan pemuda. Kan saat ini sudah banyak, hampir semua remaja, pemuda punya aplikasi fintech. Apa dia punya dampak, dia punya risiko maksudnya? Saya pikir itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaan dari Kak Iwan, tantangan fintech untuk masyarakat desa, mungkin yang kita ketahui bersama di sini, tantangan dari fintech tersebut untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan itu mungkin seorang masyarakat di desa tertentu dipaksa untuk menggunakan platform online, dan kita bersama mungkin masyarakat desa kurang penggunaan media penggunaan smartphone, mungkin lebih tepatnya kurang memahami penggunaan dari fintech tersebut. Yang kedua tentang dampak dan risiko fintech untuk anak-anak muda. Kalau dampaknya sih, mungkin kalau kita salah menggunakan mungkin rugi juga kita kalau penggunaan aplikasi fintech. Risiko yang kita entah apa namanya, mungkin kita sudah royal dengan satu aplikasi. Contohnya ada baru-baru itu aplikasi yang dipakai jual pulsa, tapi ketika dia sudah digunakan selama beberapa bulan, tapi di riset kembali, jadi uangnya kita yang ada di aplikasi tersebut yang hilang sudah. Mungkin itu risiko yang saya ketahui, nah saya juga. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak. Atau biasa tambah sedikit kan terkait tantangan atau dampak risiko penggunaan fintech terhadap anak muda di desa. Ini juga sangat berbahaya sekali buat anak muda, di mana anak muda salah menggunakan ini, yaitu menggunakan fintech ini sebagai transaksi perjudian online begitu. Jadi sangat merugikan begitu, karena banyak anak muda yang terjebak
terhadap judi online. Bahkan di kalangan mahasiswa pun itu terjadi. Padahal kita tahu bersama di kalangan kaum intelektual itu memahami betul-betul peran fintech ini seperti apa, tapi para kaum intelektual salah menggunakan itu. Gitu. Ya, saya puas dengan jawabannya adik-adik berdua. Terima kasih. Itu tadi Kak Yon sudah tanya tentang mungkin kerugian yang kita alami ketika kita menggunakan fintech. Tapi kembali lagi ke materi minggu lalu, ada yang menjelaskan tentang pelatihan tentang sumber daya manusia untuk meminimalisir terjadinya hal seperti itu yang merugikan masyarakat, yang merugikan kita sebagai remaja dalam penggunaan media. Mungkin lebih tepatnya kita harus berlatih menggunakan di smartphone gitu. Jangan kita baca di Facebook gratis. Jangan hanya ini spotnya yang smart ya, penggunanya juga harus smart. Jangan sampai nanti handphonenya lebih smart daripada penggunanya. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang pada saya. Di sini saya bertanya mengenai bagaimana fintech ini bisa berperan dalam inklusi keuangan di daerah-daerah yang terpencil. Seperti yang menurut pendapat saya, kebanyakan daerah-daerah terpencil itu jarang menggunakan fintech, dan juga kebanyakan daerah yang terpencil itu susah yang namanya jaringan internet. Karena menurut saya, fintech berjalan itu harus selalu berhubungan dengan jaringan internet. Bagaimana mereka bisa menerapkan fintech ini dalam daerah yang terpencil, dan tolong berikan contoh. Terima kasih. Denny bilang bagaimana peran penerapan fintech di daerah-daerah terpencil, sedangkan di daerah terpencil itu tidak ada yang namanya internet. Dari pendapat teman-teman dari Bung tadi bilang bahwa di daerah tersebut tidak ada internet. Otomatis kalau tidak ada internet, kan tidak mungkin kita bisa menerapkan fintech di daerah tersebut. Orang-orang yang mewakili kita di atas di DPR begitu, penggunaan infrastruktur, pengadaannya itu yang kakak bilang tadi, tidak tahu rel kereta api, tower. Mungkin lebih tepatnya pemerintah sekarang kita di sini harus melihat apa yang kurang di daerah terpencil seperti internet tadi. Tapi kalau saya rasa di sini agak banyak juga yang ada perubahan. Mungkin di daerah-daerah terpencil sudah banyak yang ada internet. Tapi penerapan fintech itu sampai sekarang yang kita lihat, semua kita tahu bersama bahwa kita generasi sekarang ini sudah tahu pegang yang namanya smartphone. Otomatis penerapan tentang penggunaan fintech itu sudah tertanam di smartphone tersebut. Jadi peran apa lagi yang teman-teman tanyakan? Menambahkan saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Adik Dexi, bahwa benar ketika kita ada di daerah terpencil yang tidak punya sinyal, tidak punya listrik, kita memang tidak akan bisa untuk menggunakan finansial teknologi di tempat itu. Namun kita kan pasti ke kota atau di tempat yang ada sinyal, ataupun tidak mungkin kita walaupun orang di desa tidak punya akses dengan bank. Apalagi zaman sekarang terima PKH saja mungkin pakai rekening, jadi otomatis harus ke kota. Sehingga itu
pemanfaatan finansial teknologinya ini, walaupun mereka di daerah terpencil, bisa saja mereka menggunakan saat mereka berada di kota begitu. Nah, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya akan menanggapi sedikit jawaban dari kakak Hewan sama kakak siapa? Kakak Reksi. Terima kasih untuk jawabannya, saya cukup puas. Munculnya pertanyaan seperti itu karena itu disampaikan, dipaparkan di materi bahwa fintech itu membantu aksi layanan ke daerah-daerah yang terpencil. Yang setahu saya kan tidak semua daerah terpencil itu mempunyai jaringan, sehingga memunculkan pertanyaan saya di situ. Karena di situ dipaparkan pada materi. Saya kembalikan, terima kasih. Saya pun menanggapi apa yang disampaikan Adi Dedi bahwa memang betul terpapar dalam materi terkait dengan daerah-daerah yang tertinggal. Namun saat ini upaya pemerintah untuk memaksimalkan semua daerah mendapat jaringan sudah kita lihat jelas. Kita bisa buktikan bahwa sepanjang kita berjalan dari sini misalkan ke Sumba Barat, hanya mungkin beberapa titik tertentu saja yang tidak ada sinyal. Selebihnya itu semua sudah dapat sinyal. Maksudnya dengan begitu ada kemungkinan bahwa fintech ini akan diterapkan di pedesaan begitu, atau di daerah-daerah yang tertinggal. Apalagi dengan zaman kepemimpinannya Pak Jokowi yang mau untuk menyetarakan semua kalangan masyarakat di Indonesia ini. Terima kasih. Masih banyak waktu kalau masih mau bertanya. Saya ingin bertanya, di materi ini teman-teman dipaparkan tentang kecerdasan buatan AI. AI ini digunakan untuk meningkatkan keamanan transaksi, memberikan rekomendasi investasi lebih baik, dan personalisasi layanan keuangan. Saya ingin teman-teman jelaskan yang teman-teman tahu atau teman-teman paham saja, sejauh mana teknologi kecerdasan buatan AI ini dapat mengubah model bisnis yang tradisional dalam hal sektor keuangan. Sejauh mana AI itu bisa mengubah bisnis, gitu ya? Pengaruhnya sejauh mana? Pertanyaannya kalian udah gunakan belum AI-nya? Apa ya, bisnis yang online kah atau yang lainnya seperti itu? Kira-kira bisa nggak? AI-nya lah yang mengubah. Kira-kira gimana? AI itu apa sih sebenarnya? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu bisa nggak mengubah sesuatu? Bisa. Tanpa pengguna? Bisa. Tanpa pengguna AI, dia bisa mengubah sesuatu? Bisa. Contoh, teman-teman punya pisau di rumah yang tajam? Punya. Pisau itu bisa potong-potong sayur tanpa ada tangan yang pegang? Tidak. Kalau bisa, itu berarti masih ada apa namanya? Bahkan jika ada penggunanya, jika ada yang mengoperasikannya. Kalau tidak ada mengoperasikannya, ya dia nggak berguna, dia hanya sebagai alat aja. Makanya tadi saya tanya di awal, kalian udah gunakan belum AI-nya? Gunakan itu. Sudah digunakan. Kenapa marah sama saya? Kenapa marah sama saya? Marah itu. AI itu bukan makanan itu. Saya tidak setuju dengan AI. Sampai jadi takut gitu. Makan itu. Jelas Ibu. Kalau menggunakan AI itu kayak lebih jawabannya lebih
mudah didapat. Lebih mudah didapat. Karena rahasia. Karena hasil lagi. Ya. Terus yang sahabat dan juga ibu, kalau dalam perbankan itu dia bisa mendeteksi penipuan, penilaian kredit, dan untuk chatbot untuk layanan pelanggan. Iya, engkau sudah gunakan belum saya bilang tadi? Untuk hal itu kamu udah gunakan? Hah? Udah digunakan kalau di bagian bisnis dan keuangannya udah belum? Belum, Bu. Belum, yang digunakan hanya kerja tugas. Ya. Nyontek. Nyontek. Siapa yang nyontek dari? Mencari referensi, terus tidak langsung di kompas. Mana yang paling diminati orang? Dia kan langsung bikin ini apa? Diurut mulai dari yang paling diminati orang sampai yang tidak diminati orang. Misalnya kegagalan investor paling banyak di mana? Nah, dia bisa muncul. Terus kemudian teman-teman mengatakan ini aplikasi mana yang paling bisa dipercaya, dia bisa. Nah, maka salah satu tadi itu dia memberikan rekomendasi, gitu ya. AI itu bisa mendeteksi mana yang penipu, mana yang tidak. Tetapi itu jika kita gunakan. Kalau kita nggak gunakan, ya dia tidak berfungsi. Ibarat yang tadi pisau itu saya katakan, pisau setajam apapun, kalau kalian nggak gunakan memotong, dia nggak ada gunanya. AI itu juga gitu. Dia kecerdasan buatan manusia, dia bisa berguna jika ada penggunanya. Pertanyaannya, untuk mengubah bisnis kalian menjadi bisnis yang digital, apakah AI itu bisa? Sangat bisa, asalkan penggunanya bisa. Makanya minggu lalu kita belajar investasi paling besar itu adalah pengembangan SDM-nya. Kalau SDM kita nggak mampu, aplikasi sebagus apapun ya nggak bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh misalnya ya, di tangan saya ini aplikasi mobile banking itu berguna untuk saya transaksi keuangan, berguna juga untuk saya bisnis. Tetapi kalau di tangan suami saya itu sangat berbeda sekali. Di tangan suami saya itu berbeda, langsung masuk ke akses bikin domain lah, domain lembaga lah, baru dikoneksikan lagi ke mana segala macam begitu. Karena memang beliau ahlinya di bidang IT, gitu. Beda dengan saya. Jadi di saya mungkin fungsi dari teknologi ini hanya 2. Tetapi di orang yang lebih paham, yang lebih mampu bisa jadi 10 bahkan 20. Tetapi di tangan orang yang tidak paham sama sekali, AI itu tidak lebih daripada sampah, nggak berguna. Iya kan? Handphone kita yang Android ini kalau di kampung digunakan buat apa? Nonton video kalau ada videonya. Permainan. Kalau nggak dipakai buat apa? Permainan. Main game. Terus apa lagi? Tidak. Facebook kalau ada. Tapi paling sering digunakan mutar musik, foto, sender. Oh iya. Iya kan, sender kan? Iya. Itu. Tapi kalau buat teman-teman yang di lokasi yang ada internet, fungsinya untuk apa saja? Banyak sekali. Bahkan lebih dari 1000 mungkin. Tetapi di kampung fungsinya hanya 4. Senter, kamera, putar musik, kirim SMS, telepon, gitu ya. Ambil gambar dan video. Jadi paling begitu doang. Terus ditonton. Pas mereka turun ke Waingapu, download semua, pulang baru nonton semua. Nah itu contohnya. Tapi bagi orang tua kita dulu yang tidak paham ini, mereka menganggap ini tidak ada gunanya. Tetap lebih berharga itu yang Nokia itu loh. Yang Nokia yang kalau lempar anjing kagak pecah. Ini kan satu kali jatuh langsung pecah. Tadi handphoneku jatuh, ini langsung kameranya udah langsung retak. Beda dengan handphone dulu, gitu kan? Jadi tergantung di tangan siapa. Pertanyaanmu deh. Kalau engkau seorang pebisnis, engkau gunakan AI itu sangat bagus sekali mencegah engkau dari penipu, gitu ya. Kalau ada yang menawarkan investasi, tinggal kamu ketikkan
apakah ini penipuan atau tidak. Masukkan itu nomornya, masukkan itu aplikasinya di AI, dia akan deteksi. Kan seberapa banyak orang yang melaporkan itu, dia akan deteksi. Nah itu, tetapi kalau misalnya kamu nggak gunakan AI-nya, ya percuma, dia nggak akan mengubah bisnismu. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri ya. Bisa dipahami? Ya kan? Kasih besinya dong serentak 1, 2, 3. Mantap, Besti. Ya, Mantap, Besti. Mantap, Besti. Yang sekarang Jam 7.13. oke, sedikit ya, saya coba tambahkannya. Iya, yang disebut dengan apa? Bisnis online yang awal itu mulai tren di tahun 2008. Ya, ini juga menyebabkan runtuhnya bank-bank konvensional secara global ya. Kenapa? Karena memang waktu itu munculnya startup dan juga financial technology ini sangat mengubah gaya hidup para pebisnis. Yang awalnya menggunakan bank-bank konvensional, terakhir menggunakan digitalisasi, gitu ya. Nah, dalam beberapa dekade setelahnya perusahaan rintisan yang disebut dengan startup tadi secara global mengambil kesempatan untuk mendisrupsi industri keuangan secara keuangan konvensional ya, yang ini telah bertransformasi menjadi sebuah revolusi di mana munculnya startup tidak mengikuti alur atau tren tertentu di seluruh geografi. Jadi ini betul-betul mendisrupsi industri keuangan. Ada perubahan secara drastis. Dia bukan hanya mengubah satu sistem saja, tetapi mengubah secara keseluruhan. Berdampak. Harusnya seperti ini. Pertanyaan saya, kapan ini bisa berhenti? Hah? Kapan bisa berhenti? Ketika sudah penuh? Enggak. Ketika Terus. Maaf, ini akan terus, dia nggak akan berhenti kalau itu yang kalian maksud. Kapan harus teknologinya ini berhenti? Berhenti mempengaruhi kalian kapan? Kalau sudah bosan. Hubungkan dengan yang tadi saya katakan di sini. Kapan dia berhenti? Kita menguasai, oke. Memanfaatkan, oke. Tapi waktu kalian memanfaatkan, menguasai, bukankah dia terus begini? Kapan ini berhenti mempengaruhi kalian? Lihat ini mengalir terus nih. Ketika kita menutup gelas, ini ditutup kembali. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan apa? Ketika ini ditutup, ini mengalir terus, ditutup dengan apa di sini? Arus teknologi itu ini terus loh, mengalir terus loh. Ya, saya ganti, begini terus. Bagaimana ini bisa berhenti? Arus teknologinya nggak bisa berhenti. Dia akan terus mengalir, akan terus menghalangi kemajuan. Siapa yang bisa menghentikan pengaruhnya? Caranya gimana? Hah? Caranya bagaimana? Bagaimana di belakang? Menghentikan arusnya. Cara menghentikannya gimana coba? Pas sebentar lagi. Caranya menghentikan gimana? Menghindar. Kalau kita menghindar, tumpah. Gimana? Apakah ini akan mengalir dengan deras ataukah mengalir pelan-pelan atau tidak mengalir sama sekali? Siapa mengendalinya? Iya. Tapi apakah arus yang di luar itu berhenti? Tidak.
yang berhenti di mana? Ke areanya kita. Caranya gimana? Yang disebut dengan pengendalian dan juga filter. Teman-teman pernah lihat gelas yang ada penyaringnya? Paling banyak penggunanya itu apa teman-teman? Yang digunakan ini berapa persen nih? 39%. Untuk apa? Pembayaran. Pinjaman hanya 24%. Ya. Terus yang lainnya hanya sangat kecil sekali. Jadi paling banyak itu adalah pembayaran digital. Terutama itu lebih besar lagi ketika masuk era COVID-19. Ya, dia berkembang sangat besar. Ya, bisa lewatkan. Nah, saya kira itu teman-teman, ini tugas teman-teman. Coba dibaca. Cynthia Alba, Serlin yang hadir. Dexy, Dora, Karnia, Alia, Joyce, Sakit ya. Elvita, hadir Ibu. Janet, hadir Ibu. Trisentia, hadir Ibu. Restu, ini Restu Alfa terus dari awal. Maike, Kartini, hadir Ibu. Grecia, hadir Ibu. Nonita, hadir Bu. Petro, Amel, hadir Bu. Wehel, ada Bu. Eunike, Tamar, Yuniati, Adriana, Suwiya Stuti, Mercy, Ensi, Raku Intan, Ona Mariana, Noti Babang, Agnes, Cornelis, Fatma, Marcelina, Deni Ranto, lemah sekali 8, Berti, Raki, Kurang Johan, kesal. ada ya, Christophorus. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Ada yang belum dipanggil?